Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya admin di channel Trading Saham, channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Sesi kali ini kita akan membahas seputar saham yang lagi rame ya, yang rame di komentar para subscriber kami ya, yang minta direview mengenai saham Goto. Dan juga banyak visitor di channel kami ya yang suka mengenai saham Goto. Dan ini ada temuan terbaru mengenai saham Goto ya. Nanti kita akan bahas di akhir sesi dan kita akan buka mengenai data yang valid yang terjadi di saham Goto ya. Jangan di skip video ini agar kalian tidak gagal paham. Dan bagi kalian, sebelum kita membahas saham ini, perlu kalian ketahui bahwa kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Jadi disclaimer on ya teman-teman. Dan pastinya analisa kami atau prediksi kami tentu saja berbeda dengan analisa kalian. Jadi disclaimer on. Oke, jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info ya. Dan di sini kami hanya mengedukasi ya, bukan untuk mengajak. Silahkan bagi kalian yang mendukung channel ini, silahkan tulis komentar kalian apabila ada kekurangan atau kesalahan ya. Terima kasih. Oke, kita langsung ke topik utama mengenai dari saham Goto ya. Dan di sini ada berita dari seluler.com bahwa ternyata ada startup yang untung hingga 4 triliun lampaui Gojek. Ya, ini apa ini ya? Ini dilansir pada 30 Desember ya. Jam 7 tadi ya. Tuh di saham Goto kita akan cek dulu mengenai beritanya itu seperti apa ya konsepnya. Ini jelas dari Seluler ID bahwa ternyata ada startup yang sudah untung melewati saham dari Goto, yang merupakan Goto ini adalah perusahaan Dekakorp ya dulu ya. Namun sekarang video kemarin itu sudah bukan lagi ya, karena dia sudah terdelusi ya seperti itu. Dan di sini startup yang sudah untung tersebut yakni perusahaan rintisan iFisher atau iFishery, disebut oleh co-founder atau dan managing partner of Northern Aviation Patrick Walujo mengungkapkan dalam tayangan di kanal YouTube Unpar Official beberapa waktu lalu bahwa Patrick mengatakan startup Aquatech itu sudah mendapatkan laba 4 triliun melebihi Gojek. Wah, mantap sekali ya. Nanti kita ulas yang apakah betul di saham Goto itu sudah terdelusi ya. Nanti kita ulas bahwa pendapatan omsetnya bulan terakhir dikali 12 udah mencapai 4 triliun, bisnisnya profitable, jauh lebih profitable dari Gojek kata Patrick. Ini bisa jadi dia marketing. Dibuka dulu ya. iFishery menurut Patrick juga oleh investor dunia, atau jangan-jangan kayak itu ya, salah satu yang digembur-gemburkan salah satu influencer ya. Nah, terus terlihat dari informasi perusahaan yang penuh nama-nama besar mulai dari Sekulia, Temasek dan SoftBank. Norsec yang dipimpin Patrick adalah salah satu investor awal di Gojek yang kini telah bergabung dengan Tokopedia menjadi Goto. Dalam kesempatan itu Patrick menceritakan awal dirinya mengenal iFishery. Saat itu Gibran Hufaisa yang merupakan pendiri iFishery menemuinya dan menjadikan soal startupnya. Lulusan ITB ini menceritakan soal ide membuat alat sensor untuk memberi makan ikan sesuai dengan pergerakannya. Dengan ide sederhana itu, Patrick mengaku awalnya tak percaya alat milik Gibran itu akan efektif ya. Kita akan buka ya mengenai di saham Goto ya, bahwa kalau kita lihat Goto ini dia transaksinya cukup besar ya. Dan kalau kita lihat saham Goto ini top frekuensi nomor 2 ya, setelah saham Enzia. Di sini saham Goto itu kemarin pas waktu penutupan itu dibuka di harga 97 dan headnya ada 97.
Level low-nya ada di 91 ya, dia turun 6,18. Jadi dia ARB ya. Selamat bagi kalian yang sudah mengikuti channel kami dan sudah dapat informasi seputar bocoran di saham GoTo ya, bahwa price kami alhamdulillah tepat ya. Dia akhirnya itu ARB ya, seperti itu. Nah, dia sudah naik 3 hari berturut-turut mengenai saham GoTo ini. Dan untuk frekuensinya dia peringkat nomor 2. Ini ada 28.533 dan volumenya cukup besar ya. 28.019.000 dan untuk nilai transaksinya 260.666. Dan untuk saham GoTo ini dia nilai transaksinya paling besar nomor berapa ya? Ya, ternyata saham GoTo ini adalah nomor 5. Ada saham BBRI, BBCA, Adaro, Telkom dan GoTo nomor 5. Dan untuk top volumenya saham GoTo ini adalah peringkat yang pertama ya. Ini 28 juta ya, karena dia itu ARB sudah take profit untuk tahun baru ya. Nah, transaksinya 260 juta ya teman-teman. Bagaimana mengenai stock price-nya untuk saham GoTo ini? Ya. ISP-nya dia 91. Dan mayoritas kalau kita lihat secara down high-nya, ini yang kejebak itu cut lossan para retail yang kemarin ikut FOMO ya. Ikut tidak langsung dibungkus seperti itu dan dia langsung dibawa ke 91 ya, ditarik ke atas lalu dibunuh kembali ya, seperti itu. Dan setidaknya kalian itu ketika kalian sudah mengikuti channel ini, kalian bisa tahu bahwa bandar GoTo itu karakternya seperti itu ya, di bawah ARB terus, nah nanti suatu saat nanti pasti akan diangkat ya. Bagi kalian yang mengikuti channel ini, kalian bisa menganalisa ya, apakah tepat ya, seperti itu. Karena kami di sini tidak serta merta mengajak kalian untuk menjual atau membeli ya, namun kita lihatkan bareng-bareng mengenai datanya ya, seperti itu. Dan di sini ya, kami sudah notif bahwa saham GoTo ini dia sudah naik 3 kali berturut-turut dan dia jadi ketika bandar ini tuh untuk menaikkan, dia butuh jumlah uang yang harus dinaikkan ya, seperti itu, pakai sekuritas lain ya. Jadi bandar itu bukan cuma satu sekuritas saja, namun dia pakai sekuritas beberapa, dan mereka itu punya tim ya, seperti itu. Dan mereka biasanya pakai kode Da Vinci. Kode Da Vinci itu apa? Mungkin dia bisa jadi lihat ya di bit over nih, kepala 2, kepala 3, 6, 7, 7, 4 ya. Dan dia biasanya satu ruangan, bisa luar ruangan, tapi dia juga on air ya. On air dalam arti gimana? Ada koneksi komunikasi ya. Ada komunikasi mengenai entah itu telepon dan juga Zoom meeting ya, enggak masalah. Jadi dilihat bit overnya bagaimana, broker sampelnya bagaimana. Dia harus menganalisa semua seperti itu. Ya. Itulah di pasar modal itu seperti itu. Nah, apa sih manfaat dari bandar itu bagaimana? Saham kalau misalkan bandarnya udah pergi, dia nggak bakal rame. Jadi mereka itu mendorong psikologis manusia itu untuk beli dan juga meramaikan ya, seperti itu. Tanpa mereka ya nggak bakalan itu. Lalu apakah saya mengajak ya, enggak. Kalian itu kalau di sini tuh kita pure mengedukasi ya. Jadi seperti itu tekniknya. Namanya juga dagang ya, dagang saham itu ya, seperti itu. Mungkin ada promo, ada diskon, dan ketika harga naik seperti itu ya. Kita para retail kita harus belajar terus ya. Jangan itu, belajarlah di market. Dan seperti itu ya. Dan lanjut, kalau kita lihat secara newsnya ini bahwa GoTo susuri zona merah, GPF alihkan 114 juta saham ya. Ini dilansir pada 30 Desember kemarin bahwa GoTo ini mendistribusikan, GPF ini mendistribusikan ada 114 juta lembar saham ya di basis Stockbase Sekuritas ya, CMB Sekuritas ya. Ini GPF itu adalah mantan karyawan GoTo ya, ketika jadi karyawan dia dapatkan saham seperti itu, dan dia mau take profit juga seperti itu ya.
Dan ini untuk kuartal ketiga ya untuk saham GoTo ini ya, bahwa PBV-nya dia 0,8 dan PER-nya minus 440 dan EPS-nya minus 17 dan book value-nya ada 118 dan secara total sale-nya ada 1.400.000 dan CGS-nya ada 1.200.000, gross profit-nya ada 281.000 dan operating expense-nya dia turun 8 juta dan EBIT-nya minus 7 juta dan net income-nya minus 6 juta. Adapun earning per share-nya dia minus 5. Total asetnya pada kuartal ketiga ini ada 151 juta dan untuk total liabilities-nya dia 16 juta dan total equity-nya mencapai 135 juta. Adapun untuk PER-nya ini ya, PER-nya 0, PBV-nya 0, debt equity ratio-nya ada 0,1, return of asset-nya ada minus 17 dan return of equity-nya minus 19 ya. Bagaimana pengembangan dari saham GoTo ini ya di broker asingnya ya, seperti itu. Ya, dia akhirnya distribusi ya 2 kali berturut setelah kemarin ya. Dia sudah narik 10%, lalu dia BEP diguyur ya, langsung di bawah BEP, namun dia masuk 18 juta ya netnya ya, seperti itu, dan dia berhasil kabur seperti itu ya. Dan di sini untuk frekuensinya 28.000 dan volumenya 8.000 dan di sini ya di berjajing rapi ya. Dan ini ada yang mau take profit tinggalkan di 99 dan juga 100 ya. Itu jebakan apa namanya dari para bandar ya, seperti itu. Apakah ada bandar lain yang mau menyusul di 1000 ini dan juga 3, jadi seperti itu. Kadang bandar juga bukan satu saja ya di pasar itu ya, ada beberapa tim, ada beberapa sekuritas yang mana ya kompak seperti itu. Dananya bagaimana ya, dananya mereka ya juga tidak sedikit ya, seperti itu. Dan kalau kita lihat dari broker transaksinya ya, ternyata ZP dan juga PD ya yang berhasil akumulasi ya, AK juga, dan rata-rata punya di harga 93 dan juga 92 ya, dia di bawah itu ya. Dan yang distribusi siapa, kita akan lihat ya. Ya di sini ya, CC, CP, YUMG mereka take profit ya teman-teman, apa yang sudah saya sampaikan kemarin ya untuk di saham GoTo ini. Dan untuk multi chartnya bagaimana ya, saham GoTo ini kalau kita lihat dia sideway ya, sideway di area 81 sampai di area 109 ya. Dia di bawah turun ARB ya, kemungkinan ada beberapa hal, mungkin saham GoTo ini akan dibawa ke 91 lagi dengan kebijakan dari ARB simetris ya, sampai minus 35% ya, mungkin akan menyerok lagi seperti itu. Kita lihat besok perkembangan saham GoTo. Saya silahkan bisa cicil ya untuk saham GoTo ini, karena di angka 91 ini dia itu adalah min ya, di angka rata-ratanya ada di 90. Silahkan kalian bisa cicil, tidak usah banyak-banyak, satu lot saja. Kalau kalian punya uang banyak, satu lot saja untuk tes pasar, ketika dia turun silahkan bisa akumulasi lagi 2 atau enggak, tapi jangan langsung all in ya. Silahkan kalau enggak all in, kalau kalian biasa trading ya. Namun kalau trading itu nah, kalian juga harus disiplin, 1 tick atau 2 tick kalian harus stop loss. Jadi seperti itu, apabila salah prediksi kalian bisa stop loss seperti itu, dan ketika prediksinya benar kalian harus cepat-cepat bungkus ya, seperti itu ya. Dan dananya bagaimana, dananya juga lebih ya, seperti itu, tidak serta-merta langsung seperti itu. Biasanya kalau kalian pengen berlatih mental trading, apabila kalian punya karakter ya untuk trading ya, latihannya itu juga cukup lama ya, menganalisa pasar, nggak FOMO. Kadang hati kita itu terkena itu ya, ambisius. Jadi bukan trader profesional juga seperti itu, mereka ya, selalu mengasah terus di pasar itu. Dan kebetulan kami punya beberapa dari sekuritas lain atau punya akun lain ya, yang mana kami kalau pengalaman kami itu
ada satu akun yang untuk day trading, ada yang untuk swing dan juga untuk invest ya, seperti itu. Dan juga ada yang untuk average ya, begitu. Dan nanti kalkulasinya bagaimana? Biasanya 1 bulan. Nah, kita sudah cuan berapa, kita sudah net berapa. Nanti yang penting itu dalam 1 bulan itu kami sudah untung, jadi seperti itu. Ya, jadi aman, jadi enggak terkena psikologis. Dan itu ilmu itu selalu kita riset ya, melihat dari perkembangan, dari bagaimana karakter emitennya, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, jangan patah semangat, terus belajar di pasar saham, dan kami akan berusaha untuk membantu trading kalian ya, secara mengedukasi ya, agar ilmu kami itu bermanfaat untuk rakyat Indonesia. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk notice ya, kami menggunakan dari Hot Mirai Asset ya. Bagi kalian yang ingin buka akun sekuritas, silakan bisa hubungi admin ya. Kami ada beberapa akun sekuritas. Bagi kalian baru gabung atau join, ada bimbingan untuk kami ya, untuk masuk di akun sekuritas manapun. Tapi kalau misalkan masuk di Hot Mirai ini, kalian harus buka akun di berapa? 10 juta. Namun di sini fee-nya itu fee jual untuk transaksinya minus 0,15 ya, 0,015. Dan kalau kalian itu retail atau yang masih itu, nanti kami juga akan berikan untuk sekuritas yang fee-nya itu kecil ya, seperti itu. Ada Pintras ya, silahkan bisa hubungi admin ya, seperti itu ya. Tidak, ingat, kami tidak mengajak kalian untuk membuka dan untuk membeli, jadi disclaimer on ya teman-teman ya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.